nama saya Arif Rohman. Kerjaan saya sehari-hari yaitu sebagai peternak burung fin atau burung prit. Di utamanya saya dulu kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan milik orang Jepang sama orang Korea. Bergerak di bidang impor pakan-pakan premik untuk tambahan pakan ayam. Banyak sih yang orang itu pingin, wah hebat kayaknya di perusahaan asing gitu ya. Sebenarnya gaji waktu itu juga udah lumayan, saya tinggi, cuman ya begitu terikat lah istilahnya. Kalau masih kerja kan masih terikat waktu sama jam kerja yang monoton lah seperti itu. Kalau di burung itu kan sendiri kita punya waktu yang fleksibel, kita bisa ngerjain apa aja di rumah atau di mana gitu. Dari 2004 sendiri kan dulu literatur tentang peternakan masih jarang sekali, lah. Jadi masih awam, masih cari-cari seperti apa, karena literaturnya sedikit. Jadi saya itu belajar itu otodidak. Kalau sekarang saya hanya fokus di peri Jepang sama zebra, karena saya pilih itu burung itu lebih simple, kita tidak perlu tempat yang lebar atau apa, dan perawatannya lebih gampang. Kalau modal awal dari dulu itu ya sekitar 5-10 jutaan lah untuk memulai bisnis burung itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk misalkan kita masih kos atau apapun bisa. Jadi jangan berasumsi kalau peternak itu harus punya ruangan yang besar. Ruangan kosan pun kalau mereka senang, dalam satu kosan pun bisa kok. Jadi peri Jepang itu burung paling gampang untuk di breeding atau diternak gitu. Buat pemula pun nanti paling gampang kalau mau memulai bisnis di peri Jepang. Yang perlu kita siapkan adalah kandang model seperti ini juga sudah cukup. Ini ukuran 40 x 30. Yang perlu disiapkan utamanya adalah kandang. Yang kedua adalah pakan utama yang berupa biji-bijian. Yang ketiga adalah extra fooding. Extra fooding itu sebagai pengganti telur atau sayuran. Yang keempat adalah kotak sarang yang modelnya bisa menggunakan seperti ini, atau mungkin pakai yang model lain juga bisa. Yang kelima itu adalah grit atau tulang sotong. Itu banyak di pasar-pasar juga atau di kios burung juga ada. Sama air minum. Air minum bisa pakai tabung atau bisa pakai model yang lain yang menyesuaikan dengan bentuk atau budget. Kalau untuk burung peri Jepang biasanya dia matang kelamin itu mulai usia 4 bulan sampai 5 bulan. Nanti dipilih mana yang lebih sehat, nanti tinggal jodohin aja, masukin ke kandang ini juga biasanya sudah jodoh sendiri dia. Kalau indukan yang bagus tuh biasanya badannya lebih berisi, gerak-geriknya juga lebih gesit. Dari postur tubuhnya juga dia lebih, dari bulu semua lebih mengkilat lah. Kalau udah mau siapan itu biasanya lebih mengkilat. Sama yang penting burung itu sehat.
Kalau jantan biasanya ditandai sama paruhnya, dia lebih tebel, paruhnya lebih tebel, kepalanya juga lebih besar biasanya. Sama biasanya kalau jantan bunyi dia, kalau betina nggak bunyi. Matanya juga biasanya kalau jantan lebih lebar. Nah, ciri untuk betina biasanya ditandain dia paruhnya lebih pendek sama agak runcing dibandingkan sama jantan. Terus lingkar matanya juga lebih kecil, sama kepalanya biasanya lebih kecil dibandingkan sama yang jantan. Kalau saya menyarankan untuk teman-teman pakainya yang soliter seperti ini, karena burung peri Jepang itu biasanya kalau tidur dia rame-rame. Jadi untuk di kandang aviari atau kandang koloni itu nggak cocok. Jadi kalau lebih cocok untuk burung ini biasanya saya berpasang seperti ini. Kalau burung seperti ini biasanya lebih tempel tembok pun nggak masalah. Yang penting dia ada sirkulasi udara di ruangan, itu sudah cukup. Ada udara masuk, ada sinar matahari masuk, itu lebih bagus. Tidak perlu kamar yang spesial, nggak perlu lah. Tambah kandang seperti ini pun udah cukup. Kalau di tempat saya biasanya saya sudah meracik pakan yang modelnya tanpa kulit seperti ini. Itu terdiri dari bijian millet putih, jewawut putih, jewawut merah, millet putih sama millet merah. Untuk pakan tambahan, selain pakan bijian ini, biasanya saya menambahkan ini namanya extra fooding. Extra fooding ini isinya telur kering, remahan dari roti. Biasanya tambahin sama namanya grit. Grit itu isinya tulang sotong sama pasir putih biasanya nih, sama cangkang telur ayam yang kita haluskan jadi satu, hasilnya seperti ini. Saya kecek pakan itu cuman 4 hari sekali. Yang tiap hari itu biasa saya air minum, karena air minum itu kan perlu diganti tiap hari. Tapi kalau pakan cukup 4 hari sekali, saya cek pakan udah cukup. Nah, biasanya saya per periode ya, seminggu sekali, selama 1 minggu, biasanya saya di air minum saya tambahin sama vitamin. Ini indukan ini dan telur berapa itu? Ada 6 butir. Biasanya untuk masa periode mengeram itu 14 hari dari hitungan telur pertama. Nah, biasanya saya pakai senter seperti ini untuk ngecek telurnya. Kalau presentasi hidupnya di peri Jepang itu 95%. Tergantung indukannya. Dia kalau indukan yang sudah biasa ngelola anak biasanya 100%. Tapi kalau indukan baru biasanya sekitar 60-70% ya, dia hidup anakannya itu. Nah, ini fungsinya saya ada tambahan di atas ini biar indukan yang lagi ngerem di sarang tidak terkena kotoran dari atas. Ini kita lihat, ini sudah ada anakannya, ada berapa ini? Ada 6 ya. Ini umur sekitar paling besar umur 1 minggu.
Biasanya kalau saya ngangkat anakan dari sarang itu usia 2 minggu. Jadi 2 minggu biasanya saya masukin di inkubator untuk kita hand feed. Sebenarnya untuk burung jenis seperti ini tetap harus butuh jemur dan mandi. Tapi dalam masa perawatan anak atau masa mengeram, biasanya saya nggak menjemur karena itu akan nanti berpengaruh di telur. Kenapa saya bilang di sini nggak ada nggak terlalu banyak sampah atau banyak kotoran? Karena tadi yang saya pakai itu udah modelnya pakan yang non kulit. Jadi di kandang pun nggak terlalu banyak kotoran, paling kotoran yang dari feses dari burung itu. Cukup untuk 4 hari sekali saya untuk kontrol kandang ini. Jadi nggak tiap hari saya ngontrol kandang, kecuali tambahan di air minum aja yang saya ganti tiap hari. Jadi semut-semut itu jarang banget ada di tempat kami karena saya tidak pakai telur. Itu yang mengandung semut biasanya teman-teman itu memakainya pakai telur. Nah, telur itu mengundang semut nanti. Kalau di peternakan saya mulai jual itu mulai usia 2 bulan. Artinya 2 bulan itu burung itu sudah mulai aktif makan sendiri dan sudah mulai mandiri. Jadi misalkan dibeli orang pun nggak khawatir kita di sana belum bisa makan atau apa. Kalau emprit Jepang itu paling murah sekarang udah di angka 100.000. Paling mahal udah 400.000 per ekor itu, anakan usia untuk 2 bulan. Kalau yang zebra tergantung mutasi. Kalau mutasi itu paling yang biasa itu paling murah ya 200.000 sampai ada yang jual itu sampai 5 juta juga ada. Itu tergantung mutasi warnanya. Saya ada 2 tipe penjualan yang saya jalankan sekarang, antara online juga ada, offline juga ada. Yang online biasanya saya jual di Facebook atau di Instagram. Kalau yang offline biasanya pedagang-pedagang pada ngambil ke sini untuk anakan itu. Kalau burung itu tetap ada musimnya, tapi selama saya geluti udah 4 tahun ini di emprit Jepang, di omset antara 5 sampai 10 juta lah per bulan. Saya mencoba untuk mengeksplor, bikin pakan sendiri, bikin vitamin sendiri, sampai bikin extra fooding sendiri yang menurut saya itu sudah layak untuk kita jual gitu. Kalau saran untuk masa-masa pandemi sekarang ini memang banyak pengangguran yang jumlahnya makin banyak.
Dan saran saya ya jangan berhenti, jangan cuman tidur doang, tapi kita cobalah menggali potensi apa yang kita punya, seperti hobi atau apa yang bisa kita kembangkan.